silakan masuk Ibu, silakan duduk. Ibu, perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Jamilatul Muniroh. Kebetulan hari ini saya bertugas di klinik ini Ibu. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Risyanti. Ibu Risyanti datang kemari dengan siapa Ibu? Dengan anak pertama saya ini. Anak pertama Ibu. Ya. Baik, Ibu. Ibu, kalau boleh tahu Ibu datang kemari ada keluhan apa ya Bu ya? Saya sekarang sedang hamil anak ketiga. Di kehamilan ketiga ini saya merasa berbeda dibanding kehamilan pertama dan kedua. Kali ini saya sering berpikir negatif, terutama tiba-tiba saya takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat saya melahirkan nanti. Saya takut akan meninggalkan anak-anak saya. Pikiran itu selalu datang sampai saya takut sekali nanti proses melahirkan anak ketiga. Anak kedua, anak ke-1 dan kedua saya melahirkan normal. Begitu ya Bu ya. Nah, jadi perlu Ibu tahu Ibu tentang depresi pada ibu hamil Ibu ya. Kehamilan yang seharusnya menjadi salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup seorang wanita. Begini Bu, jadi saya akan menjelaskan sedikit ya Bu ya. Tapi bagi banyak perempuan masa-masa kehamilan adalah waktu yang membingungkan, menakutkan, penuh stres dan bahkan depresi Bu. Nah, depresi itu merupakan gangguan suasana hati yang mempengaruhi wanita di satu titik kehidupan Ibu. Jadi tidak mengherankan jika penyakit ini juga dapat menyerang ibu hamil. Jadi begini Ibu ini mengalami baby blues ya Ibu ya. Mungkin jauh lebih dikenal, tapi gangguan mood selama kehamilan itu sendiri lebih banyak terjadi pada ibu hamil daripada yang anak sebelumnya Ibu. Nah, ada tanda dan gejala depresi pada ibu hamil. Mungkin akan sulit untuk mendiagnosis depresi selama kehamilan karena beberapa gejala depresi bisa tumpang tindih dengan gejala klasik kehamilan Ibu, seperti perubahan nafsu makan, tingkat energi, konsentrasi, atau pola tidur. Nah, normal untuk mengkhawatirkan beberapa perubahan dalam diri demi keselamatan kehamilan. Tetapi jika ibu mengalami persisten atau gangguan kecemasan setelah 2 minggu atau lebih, selama 2 minggu atau lebih, terutama hingga ibu tidak berfungsi secara normal Ibu. Nah, ibu harus mencari bantuan ya Ibu ya. Lalu kehamilan sekarang saya insomnia, jarang bisa tidur, nyenyak, suka kebangun setiap 2 jam sekali. Lalu kepikiran tiba-tiba saya mau mati. Apakah ibu-ibu ada yang mengalami seperti ini? Begini Ibu. Nah, ada beberapa cara mengatasi susah tidur pada ibu hamil yang bisa Ibu coba sesuai dengan penyebabnya Ibu ya. Cara-cara tersebut mudah dilakukan dan bisa Ibu lakukan di rumah ya Ibu ya. Tidur tidak sekedar mengistirahatkan tubuh. Nah, tidur juga memiliki segudang manfaat bagi kesehatan Ibu, mulai dari mengurangi stres hingga menjaga fungsi organ tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Nah, oleh karena itu, setiap orang mendapatkan tidak cukup setiap harinya ya Ibu ya. Nah, ada beberapa di antaranya Ibu pada ibu hamil. Yang pertama, kram kaki, sakit punggung, hidung tersumbat, mual, atau sering buang air kecil dan insomnia. Nah, insomnia ini yang dialami oleh ibu ya. Nah, ibu hamil yang menderita insomnia ditandai dengan sulit tidur Ibu, sulit terbangun pada malam hari seperti Ibu yang alami Ibu ya selama mungkin hanya berapa Bu? Hanya 2 jam ya Bu ya. Ibu bisa tidurnya. Untuk menangani insomnia, Ibu bisa menerapkan cara-cara seperti yang saya jelaskan ya Bu ya. Ibu harus melakukan kegiatan yang memberikan ketenangan sebelum tidur. Misalnya, Ibu mandi dengan air hangat, mendengarkan musik yang Ibu sukai, atau meminta pasangan untuk memijat ya Bu ya. Oh iya Ibu harus jauhkan telepon Ibu dari Ibu ya Bu ya.
Misalnya penggunaan alat elektronik seperti komputer maupun televisi menjelang waktu tidur. Nah, ibu juga harus menghindari konsumsi kafein bu setelah siang hari. Seperti apa? Kopi itu ibu harus jauhi ya bu ya, agar ibu bisa tidur dengan nyenyak. Pastikan juga tempat dan kamar tidur nyaman ibu. Jika setelah 20 atau 30 menit ibu juga belum bisa tidur, bangun dan pindah ke ruang lain ibu. Coba putar lagu kesukaan atau ibu membaca buku yang belum selesai. Nah, itu membaca buku itu bisa membuat kita ngantuk ya bu ya. Jadi ibu coba jika sudah di rumah ya bu ya. Dan ibu juga coba menenangkan diri. Jadi ibu jangan banyak pikiran ibu ya, agar tidurnya bisa nyenyak. Begitu ibu. Ini bawaan bayi atau gimana ya Bu? Atau kecemasan yang berlebih? Mohon maaf pendapat dan masukannya. Begini ibu, jadi ada beberapa tanda dan gejala selama depresi kehamilan ya bu ya, yang termasuk terjebak dalam mood depresi setiap waktu, kesedihan yang tak kunjung usai, terlalu banyak atau sedikit tidur, kehilangan minat secara drastis pada hal-hal yang biasanya ibu nikmati, rasa bersalah, menarik diri dari dunia sekitar termasuk keluarga dan kerabat, rasa tidak berharga, tidak berenergi, lemah lesu, berkepanjangan. Yang selanjutnya tanda gejala depresi ada konsentrasi yang buruk atau kesulitan dalam membuat keputusan, perubahan nafsu makan atau terlalu banyak dan sedikit, merasa putus asa, tidak memiliki motivasi, memiliki masalah pencernaan yang tidak kunjung sembuh, dan mungkin diikuti oleh gejala gangguan lainnya seperti gangguan kecemasan umum, cemas yang berlebihan, yang sulit dikendalikan, mudah marah dan mudah tersinggung atau nyeri otot sakit, merasa gelisah, kelelahan, dan ibu juga berpikiran berulang-ulang dan berkelanjutan tentang kematian seperti yang ibu alami tadi ya bu ya, bunuh diri atau keputusan kecenderungan untuk melakukan tindakan atau perilaku berulang untuk mengiringi pikiran yang merusak tersebut. Jadi yang ibu alami ini kecemasan yang berlebihan ya ibu ya, bukan bawaan dari bayi. Begitu ibu. Ya, terima kasih Ibu Jamil. Iya, ibu sama-sama. Mumiroh. Apakah ada yang perlu dipertanyakan lagi bu? Enggak, cukup. Cukup ya bu ya. Ibu sudah jelas dengan penjelasan saya tadi? Insya Allah jelas. Ya ibu, jadi ibu jangan terlalu banyak pikiran ya bu ya, Iya. agar bayi yang di dalam janin ibu ini tidak merasa kepikiran juga. Nanti ini dapat menyebabkan faktor penyebabnya loh bu kalau sudah lahir bu. Ya, terima kasih ya Bu. Iya ibu, sama-sama. Baik Bu, saya permisi. Terima kasih Bu ya. Iya ibu, sama-sama.